Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati film cukup panjang, 2,5 jam ya, tentang Muhammad Ali, juga pengantar dari Bro Iksan. Tapi saya ingin meninjau Ali dari sisi lain, ya. Bukan Ali sebagai juara tinju, tapi dia sebagai apa yang kemudian disebut celebrity aktivis, ya, celebrity politics. Ya. Ini fenomena baru yang Ali ikut memulainya, yaitu ikon olahraga dan juga kemudian ikon bintang film yang terlibat secara intens dalam opini publik, bahkan kemudian dalam kebijakan publik. Nah, kasus Ali ini periodenya di tahun 66 sampai 71. Itu periode di mana dia dilarang bertinju, ya, sehingga dia banyak muncul di publik menjadi berita bukan sebagai petinju, tapi dia sebagai aktivis selebriti yang mengampanyekan anti perang. Nah, dua isu yang dia populerkan, pertama itu adalah pentingnya kultur anti kekerasan, anti perang. Ya. Dia katakan, saya menolak wajib militer, saya menolak melemparkan bom ke Vietcong, saya menolak menembak orang Vietcong, ya, karena orang Vietcong tak pernah mengganggu saya. Keyakinan saya tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun yang tidak mengganggu saya. Itu statement pertama dia. Ya. Statement kedua dia, itu isu-isu rasial, yang dia bilang, buat apa saya 10.000 mile pergi dari Amerika, karena di Amerika sendiri isu diskriminasi masih begitu buruk terhadap kulit hitam. Karena itu prioritas dia adalah kulit hitam di Amerika. Nah, jika karena pandangan saya harus dipenjara, penjaralah saya. Karena bagi saya tak ada masalah di penjara. Kakek buyut saya kulit hitam pun sudah dipenjara sejak 400 tahun yang lalu. Dua isu itu yang dikampanyekan itu, ya. Kultur anti perang dan sebaiknya Amerika konsentrasi pada isu rasial di dalam negeri. Nah, dia kampanye di 200 kampus tadi yang dibilang Iksan itu selama 5 tahun. Ada yang mencatat kemudian apa efeknya, ya. Apa efeknya yang dikerjakan Ali juga yang lain terhadap opini publik. Nah, Gallup mengukur di tahun 66 sampai tahun 72 pertanyaan yang sama. Bapak Ibu sekalian, apakah menurut Bapak Ibu kebijakan Amerika terlibat dalam perang Vietnam adalah kebijakan yang keliru? Tahun 66, waktu Ali pertama kali menolak wajib militer, yang mengatakan itu keliru hanya 26%. Jadi Ali waktu itu dia melawan opini publik, karena publik merasa ini kewajiban negara, ini patriotisme, melawan ini pengkhianat terhadap Amerika. Tapi dia terus kampanyekan itu. Ya. Dan esensi argumennya itu karena di hati orang. Ya. Jadi buat apa saya berperang kepada orang yang tidak mengganggu saya, ya. Dan mengapa saya harus keluar negeri, sementara di dalam negeri isu rasial masih begitu kuatnya. Nah, di tahun 71 ketika dia dibebaskan oleh Mahkamah Agung, tahun 72 diukur lagi oleh Gallup yang mengatakan pemerintah Amerika keliru sudah tambah sebesar 60%. Lalu mulai menjadi kajian betapa selebriti individu, ya, bisa mempengaruhi opini publik yang begitu besar, ya, bahkan bisa melampaui partai politik. Ya. Jadi itu fenomena baru dalam politik modern, bahwa ternyata di samping civil society, di samping partai politik, ada selebriti individu yang terkenal, yang berpengaruh, apakah dia tokoh olahraga, apakah dia bintang film, yang bisa mempengaruhi publik. Nah, kisah Ali ini diulangi lagi secara lebih terorganisir di tahun 80-an, ya, sampai sekarang ini, oleh organisasi yang namanya itu HRC, Human Rights Campaign. Mereka mengkampanyekan kali ini LGBT. Ya. Di tahun 80-an, waktu itu di Amerika pun, majority masih against LGBT. Ya. Lalu mereka merekrut aneka selebriti tadi, ya. Selebriti aktivis itu yang mereka rekrut, termasuk di sana ada Martin dan Navratilova, seorang juara juga di bidang tenis. Ya. Juga ada Ang Lee yang membuat Brokeback Mountain itu, film homoseks juga. Ada Whoopi Goldberg segala macam. Jadi banyak sekali artis terlibat dalam gerakan ini. Karena mereka melihat dari kasus Ali, selebriti individual yang kampanye untuk isu yang sedang hot, itu efektif. Ya.
Dan kita lihat sekarang pelan-pelan organisasi ini pun dicatat ikut mempengaruhi perubahan opini publik di Amerika yang sekarang 2014 majority publik Amerika pro kepada LGBT. Ya. Bahkan untuk pertama kalinya Mahkamah Agung di sana mengesahkan perkawinan sejenis di seluruh negara bagian. Salah satunya juga akibat peran adanya selebriti aktivis itu. Jadi ini fenomena yang menarik ya. Nah saya lihat di Indonesia fenomena ini pun sudah mulai, walaupun masih individualnya. Dulu kita punya Frankie Sahila Tua dan juga kemudian Glenn Fredly ya, dia ikut berkampanye untuk keberagaman ya. Lalu ada Anggun C. Sasmi yang juga mulai kampanye buat LGBT ya. Nah ini fenomena yang jangan kita lupakan bahwa ternyata pengaruh selebriti aktivis atau selebriti politik itu bisa begitu besar bagi opini publik ya. Siapapun yang ingin kampanye secara efektif bisa menggunakan ini fenomena selebriti aktivis itu. Jadi itulah saya kira yang membuat Ali ini menjadi the great personality bagi ukuran abad ini, bukan hanya karena dia juara tinju, tapi juga dia memulai satu medium yang kemudian mengeras dan makin populer, munculnya selebriti aktivis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.